Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabarnya? Selamat berjumpa kembali bersama saya di kanal Suara Kaki Lima. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah mendukung kanal Suara Kaki Lima, yang sudah nonton, yang sudah subscribe, yang sudah nge-like, yang sudah kasih jempolnya, yang sudah komen-komen. Eh, Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak, semoga kalian semua ada sehat, umurnya panjang, badannya sehat terus, nggak pernah sakit, terus apalagi rezekinya berlimpah, uangnya banyak nggak habis-habis, amin. Terus apalagi anak-anaknya soleh-soleh, amin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas hari ini yang masih rame ya, yaitu masalah menjatuhkan presiden, impeachment, yang akhir-akhir ini disuarakan oleh beberapa para pakar ya. Mereka itu orang-orang yang sebutlah mereka orang-orang akademisi, para profesor, para doktor, para guru besar ya. Mereka menyerukan untuk menjatuhkan presiden. Ada Ferry Amsari. Kalau Ferry Amsari masih kayaknya sih agak takut-takut gitu ngomongnya. Dia bilang impeachment gitu, mau ngomong menjatuhkan presiden itu. Impeachment, kalau impeachment itu kan mekanismenya dia harus lewat DPR, kemudian ke MK, kemudian ditetapkan oleh MPR dan seterusnya gitu kan. Ini kalau impeachment. Nah, yang agak berani ini siapa namanya, Pak Saiful Mujani. Pak Saiful Mujani ini langsung ngomong udah nggak usah impeachment gitu, karena memang kalau impeachment kan agak berat, repot, maksudnya prosesnya panjang. Satu prosesnya panjang, yang keduanya unsur-unsur untuk eh, apa namanya dipenuhinya impeachment itu sulit sekali ditemukan unsur-unsur itu gitu kan. Makanya kayak Saiful Mujani ini udah kayak pesimistis kalau mau impeachment, sehingga bahasa yang keluar itu adalah mengkonsolidasikan turun ke jalanan sebagaimana yang dulu dilakukan ketika tahun 98, katanya seperti itu. Nah, kalau kalau ini ya, kalau gambarannya Pak Saiful Mujani, mungkin kalau yang saya baca, dia berharap ada orang yang kemudian mengkonsolidasikan massa, kemudian bisa memobilisasi massa yang besar, kemudian terjadilah semacam demo besar-besaran, kemudian terjadi kejadian luar biasa, dan mau tidak mau mungkin yang diharapkan itu mendorong Prabowo dan Mas Gibran itu lengser gitu. Kemungkinannya, harapannya seperti itu mungkin. Saya sih nggak tahu itu harapannya apa. Teman-teman, sebelum ke sana ya, kita akan bahas siapa sih orang-orang ini. Yang kemarin itu rame, ada Islah Bahrawi, kemudian ada Pak Saiful Mujani. Ini orang-orang yang sering bilang impeachment ya. Kemudian ada Pak Refli Harun juga beberapa kali ngomong impeachment. Kemudian ada Pak Ferry Amsari juga sering ngomong impeachment gitu. Kemudian ada beberapa purnawirawan yang sebelumnya selalu ngomong dan pernah mengirimkan surat untuk impeachment Wapres Gibran. Hanya saja sulit, tidak berhasil, karena itu tadi unsur-unsur untuk mengarah ke sana itu sulit untuk terpenuhi gitu kan. Makanya sulit diterima itu, sehingga karena saking sulitnya diterima, akhirnya ibarat kata itu, yaitu frustasi lah gitu, sudah nggak ada jalan lain ini. Kalau mau lewat prosedur mekanisme yang melalui prosedurnya itu, saya kira katanya mungkin dipikir, saya berpikir mungkin dia akan mengira bahwa
itu tidak mungkin terjadi. Nah, terus apakah kemungkinan dan kemudian teman-teman yang terbaru ini Pak Saipul Mujani dan Pak Islah Bahrawi ini dilaporkan ke polisi ya. Saya tidak tahu dugaan laporannya atas delik apa gitu. Mungkin dugaan dugaan makar atau dugaan penghasutan gitu, dugaan percobaan makar atau dugaan penghasutan, mungkin itu yang, tapi kan pasal ini kalau saya baca-baca itu dulu agak agak longgar penerapannya. Kalau sekarang kayaknya semakin ketat, jadi nggak bisa sembarangan pasal ini kemudian bisa diterapkan untuk menjerat orang melakukan tindakan makar atau penghasutan gitu. Karena harus ada unsur-unsur yang dipenuhi gitu. Kalau unsur-unsurnya terpenuhi, misalnya dia betul melakukan makar, kemudian ada eh, unsur mungkin sudah kelihatan permulaannya gitu. Nah, mungkin bisa gitu. Atau kalau seandainya penghasutan, itu kan syaratnya harus ada mulai orang-orang yang terhasut gitu. Makanya ini agak berbahaya kalau seandainya benar nanti di misalnya di beberapa hari atau di beberapa bulan kemudian ada orang-orang yang terhasut, mungkin ini orang bisa kena pasal itu. Mungkin sih, saya sih tidak tahu gitu kan. Ini yang tahu persis ya orang-orang hukum lah. Oke teman-teman, eh, kenapa sih orang-orang ini kok ngotot sekali ingin impeachment gitu, ingin Prabowo dengan Mas Gibran ini turun gitu, padahal ini kan baru 2 tahun gitu. Dua tahun baru 2 tahun ya. Masih ada 2016 2017 2016 saja baru pertengahan, belum 2017 2018 2019. Nggak sabar sampai 2019 itu. Kenapa nggak sabar? Karena dia sudah bisa membaca, dia sudah bisa berhitung. Menurut saya, mereka itu sudah bisa berhitung. 2019 pun mereka akan kalah. Makanya karena kalau seandainya dia menunggu sampai 2019, toh pun dalam perhitungan mereka itu mereka akan kalah, ya lebih baik udahlah dari sekarang aja. Ini analisa saya saja. Mungkin toh sudah dari sekarang saja kita lakukan impeachment gitu. Mungkin seperti itu. Oke teman-teman. Eh terus yang selanjutnya, karena orang-orang ini adalah orang-orang yang eh, ternyata latar belakangnya meskipun dia itu adalah seorang akademisi, tetapi secara dukungan politik dari sudut pandang itu ternyata mereka adalah orang-orang yang sepertinya ya terafiliasi dengan kelompok tertentu gitu. Ada yang terafiliasi dengan kelompoknya Anies Baswedan, ada juga yang terafiliasi dengan kelompoknya siapa namanya ini kemarin, Pak Mahfud MD dan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD terafiliasi dengan itu, sehingga ya sedikit banyaknya pasti masih ada rasa sakit itu. Biar bagaimanapun saya saya menduga masih menyimpan rasa sakit dikalahkan ketika ketika pemilihan 2024 lalu gitu kan. Sehingga kalau menurut saya sebagai warga negara yang baik, mestinya yang pertama tinggal menunggu saja, nanti tahun 2019 kita tanding lagi gitu. Kita adu lagi gitu. Kita adu lagi, kemudian dari sekarang kita udah mulai menabung kepercayaan kepada masyarakat, kepada rakyat Indonesia. Nah, sehingga rakyat itu nanti menilai bahwa kita itu jauh lebih baik daripada kepemimpinannya Prabowo yang sekarang gitu kan. Cuma kan kayak mereka itu enggak punya prestasi apa-apa, sehingga enggak ada yang bisa ditonjolkan untuk menandingi misalnya Jokowi misalnya, untuk menandingi misalnya Gibran misalnya.
untuk menandingi misalnya Prabowo misalnya. Sehingga yang dilakukan ya yang bisa dilakukan oleh mereka yaitu cuma ngomong turunkan Prabowo, impeachment Gibran, lengserkan, jatuhkan dan seterusnya. Yang bisa dilakukan mereka hanya seperti itu. Itu yang pertama. Yang keduanya eh itu ya dalam teori ini ya, kalau seandainya orang itu ndak bisa mencitrakan dirinya dengan citra baik di masyarakat atau di rakyat Indonesia, maka dia bagaimana caranya harus membuat lawannya itu memiliki citra buruk. Itu kan seperti itu. Kalau teorinya itu kan seperti itu dalam politik itu. Kalau seandainya dia itu tidak bisa mencitrakan dirinya itu dia itu baik, maka dia itu harus mampu bagaimana caranya menjatuhkan lawannya sehingga lawannya di mata masyarakat di rakyat Indonesia itu buruk sehingga nanti dia punya kesempatan akan naik citranya gitu. Oke teman-teman, jadi pada poinnya orang-orang ini ya mungkin orang-orang yang satu dia masih rasanya masih sakit hati karena lalu dia kalah gitu kan. Kemudian eh, syahwat ingin berkuasanya itu gede banget gitu mungkin gitu kan. Sehingga karena syahwatnya ndak tersalurkan, ndak ada yang mengakomodir, ya akhirnya jadinya ngelantur kayak gini, ingin impeach, ingin menjatuhkan, ingin melengsarkan, mengkonsolidasikan gitu, nanti lama-lama memobilisasi. Ini ucapan-ucapan yang seperti ini kan ucapan-ucapan yang menurut saya memprovokasi ya, memprovokasi rakyat Indonesia untuk melakukan hal-hal yang mengarah ke sana gitu. Ini menurut saya. Oke teman-teman, sampai di sini saja ya ulasannya. Semoga bangsa ini tetap menjadi bangsa yang utuh, tentram, aman, damai sampai hari kiamat dan para pemimpin kita diberikan kekuatan dalam memimpin menjalankan roda pemerintahan di negeri ini. Dan sekali lagi kita tetap menjadi bangsa yang cerdas, yang selalu mengolah dan eh, mencermati setiap informasi yang datang kepada kita sehingga kita tidak mudah terjebak dengan informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.